Nah, dan kami juga sebagai Hong Kong Tourism Board juga memperkenalkan sistem akreditasi ramah muslim, Mbak Sylvie. Terutama untuk hotel dan tempat wisata pastinya. Dan Hong Kong siap memenuhi kebutuhan wisatawan muslim global dan menjadikan traveling lebih mudah untuk setiap orang. Sobat Ceria juga kita juga pastinya kalau misalnya ke Hong Kong kan nggak lengkap kalau misalnya nggak ke attraction. Nah, attraction di Hong Kong seperti Hong Kong Disneyland atau Ocean Park itu juga restorannya sudah bersertifikasi halal. Jadi kalau misalnya tadi Mbak Sylvie nanya kapan yang tepat nih mengunjungi Hong Kong, itu bisa dilakukan sepanjang tahun, mulai awal tahun, tengah tahun, akhir tahun. Jadi kapanpun itu, misalnya ada permintaan ke Hong Kong, ya monggo, karena bisa dilakukan sepanjang tahun. Wow, menarik ya Mbak Sylvie ya? Iya, sangat betul. Menarik. Kapanpun adalah waktu yang cocok untuk Hong Kong pasti. Betul. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di podcast Ceria Halal Seru. Bersama saya Sylvia, di episode kali ini kita akan mengupas destinasi seru yang kini semakin ramah bagi traveler muslim. Nah, Hong Kong, salah satu kota metropolitan yang ikonik di dunia, nggak hanya dikenal dengan gedung-gedung pencakar langitnya, kuliner khasnya, atau taman hiburan kelas dunia seperti Disneyland. Tapi tahukah Sobat Ceria, kini Hong Kong mulai menjelma menjadi destinasi yang ramah untuk wisatawan muslim. Dengan berbagai fasilitas halal seperti restoran bersertifikat halal, tempat ibadah yang strategis, dan destinasi wisata yang memperhatikan kebutuhan traveler muslim, Hong Kong berusaha menjadi pilihan menarik wisatawan dari berbagai belahan dunia. Jadi buat kamu yang penasaran gimana serunya mengeksplorasi Hong Kong tanpa khawatir soal makanan halal atau tempat sholat, di episode kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial perwakilan dari Hong Kong Tourism Board di Indonesia, yaitu Fajar Intan. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung kapan Sobat Ceria menonton podcastnya. Iya, benar. Halo semuanya, terima kasih Mbak Sylvie. Terima kasih sudah meluangkan waktu di podcast Ceria kali ini. Yes. Ya, kita udah beberapa kali ketemu di event ya. Ya, sangat senang pastinya diundang sama Ceria pasti untuk memberikan informasi tentang update tentang Hong Kong pastinya. Wah. Sepertinya saya dan Sobat Ceria udah gak sabar lagi nih untuk mengulik lebih dalam. Yuk mari kita mulai perjalanan virtual ini dengan tema wisata halal di Hong Kong, surga baru untuk traveler muslim. Ya, Mas Fajar, untuk membuka nih, apa sih campaign dari Hong Kong Tourism Board untuk traveler muslim yang terupdate kali ini? Untuk ini ya, untuk market wisata muslim pastinya ya. Iya, Oke. betul. Terima kasih Mbak Sylvia atas pertanyaannya. Halo Sobat Ceria. Jadi kalau misalnya dari Hong Kong Tourism Board sendiri nih, Sobat Ceria, kita itu sudah melakukan berbagai macam campaign. Pastinya banyak sekali campaign-campaign yang dilakukan, seperti misalnya untuk mengeksplorasi lebih dalam lagi tempat-tempat mana saja yang bisa dikunjungi, tempat-tempat mana saja yang bisa dikatakan hidden gem, yang mungkin maksudnya orang masih belum sadar, atau tahu, oh ini ada loh di Hong Kong gitu misalnya. Dan juga pastinya kita bekerja sama dengan berbagai macam teman-teman media, teman-teman KOL, dan pastinya dengan teman travel agent seperti Ceria sendiri. Nah, lalu kalau misalnya kita membicarakan tentang market muslim, Mbak Sylvie, ini bisa disebut juga sebagai market yang penting juga untuk Hong Kong Tourism Board, karena sebagai kita tahu kalau Indonesia sendiri adalah salah satu negara mayoritas muslim yang terbesar di dunia, dengan 87% populasinya itu beragama Islam. Jadi kami melihat banyak potensi dan pentingnya memenuhi kebutuhan perjalanan komunitas muslim di Indonesia sendiri, Mbak Sylvie. Seru ya, berarti memang sudah difokuskan ya nih untuk menggait traveler muslim terutama di Indonesia ya. Betul. Nah, Ceria juga hadir nih Mas sebagai salah satu solusi buat teman-teman yang mungkin cari paket tur Hong Kong atau mungkin masih bingung ya, nanti saya harus makan di mana segala macam. Jadi nggak perlu bingung lagi, tinggal cek IG Ceria, itu langsung semua ada. One stop solution nih, Sobat Ceria. Iya, jadi information yang Hong Kong Tourism Board sudah informasikan itu ada di Ceria Holiday. Oke, Mas Fajar, ya campaign Hong Kong Muslim ini kan bukan hal yang baru ya bagi Tourism Board Hong Kong. Nah, improvement apa aja nih yang bisa kita apa ada update dari Hong Kong sendiri terkait market muslim? Iya. Siap.
Terima kasih pertanyaannya Mbak Silvi. Jadi kalau misalnya upaya-upaya Hong Kong Tourism Board itu apa saja, banyak sekali nih yang sudah kami lakukan untuk menggrab market muslim ini. Yang pertama misalnya Hong Kong membuat kemajuan signifikan untuk menjadi destinasi lebih ramah muslim, Mbak Silvi. Upaya kami untuk menarik wisatawan muslim itu semakin intensif lah, semakin gencar, betul. Nah, dan kami juga sebagai Hong Kong Tourism Board juga memperkenalkan sistem akreditasi ramah muslim, Mbak Silvi. Terutama untuk hotel dan tempat wisata pastinya, karena kan hotel dan tempat wisata adalah tempat-tempat yang selalu didatangi turis-turis kan ya Mbak Silvi. Jadi 2 poin itu yang menjadi highlight juga. Nah, untuk itu kita meningkatkan fasilitas dan mengakomodasi wisatawan muslim supaya berjalan dengan lebih baik. Nah, untuk mengakomodasinya bagaimana Mbak Silvi? Mengakomodasinya kami dari Hong Kong Tourism Board bekerja sama dengan namanya badan akreditasi, itu namanya Christian Rating. Nah, pasti Sobat Ceria bertanya-tanya nih, Christian Rating itu apa? Nah, Christian Rating ini adalah sebuah konsultan berbasis di Singapura. Mereka ini yang mengkhususkan diri pada market muslim travel. Jadi mereka adalah sebuah lembaga yang melakukan evaluasi, Mbak Silvi. Nah, evaluasinya seperti apa? Jadi Christian Rating ini menilai dari, misalnya contoh, hotel-hotel itu dinilai dari skala 1 sampai 7. Jika misalnya hotel-hotel yang mendapatkan minimum skor 3, itu artinya mereka sudah memenuhi persyaratan minimum ramah muslim. Jadi persyaratannya mencakup seperti petunjukan arah kiblat, lalu daftar masjid terdekat, dan pilihan sarapan halal. Itulah yang menjadi salah satu upaya Hong Kong Tourism Board menjadikan destinasi lebih ramah muslim lagi, Mbak Silvi. Menarik sekali ya, itu berarti memang sudah sangat difokuskan ya. Betul. Apalagi hotel nih. Ini menarik sih, kayak rating-ratingnya itu. Biasanya kan hanya kayak restorannya apa sudah bisa sertifikasi halal, ya, tapi betul. Sekarang ternyata dari segi location, informasi masjid, dan betul. juga tadi ada arah kiblat, tuh luar biasa sih. Karena komponennya juga ini sangat menarik sih, Mbak Silvi. Wow, menarik sekali. Jadi kita nggak perlu khawatir lagi nih, semakin tenang ke Hong Kong. Iya. Dan bocoran juga di Mbak Silvi, untuk di 2025 ini kami rencananya akan mempunyai sertifikasi lebih dari 500 restoran yang pada halal di 2025 ini, sehingga Hong Kong siap menciptakan pengalaman yang lebih inklusif dan ramah pastinya bagi pengunjung muslim, mulai dari kuliner halal hingga hotel ramah salat, dan Hong Kong siap memenuhi kebutuhan wisatawan muslim global dan menjadikan traveling lebih mudah untuk setiap orang. Wow, luar biasa. Iya, tadi kan sudah diceritakan sama Mas Fajar ya terkait sertifikasi di Hotel Hong Kong. Nah, kalau untuk restorannya sendiri nih, apakah sudah bertambah lagi untuk restoran halalnya? Karena kan kita tahu ya di Hong Kong udah lumayan banyak nih restoran bersertifikasi halalnya. Nah, mungkin sekarang apakah ada update terbaru nih dari Hong Kong Tourism Board? Jadi kalau misalnya dari Hong Kong itu sendiri, kita juga pastinya memiliki banyak restoran yang bersertifikasi halal. Mungkin misalnya kalau ke Hong Kong kan nggak afdol ya kalau misalnya kita nggak makan dimsum. Nah, mungkin buat Sobat Ceria bisa ke Islamic Center Canteen. Betul. Nah, di sana mungkin Mbak Silvi juga pernah makan dimsum itu kan. Kebetulan juga di paket Ceria sendiri, memang kita spesial ke kantin Islamic Center itu ya. Jadi memang mereka sudah memprovide beberapa menu di table gitu, kayak kita bisa cobain dimsumnya. Dan pastinya otentik di Hong Kong. Yes, betul. Kayak dimsum, terus kue tiao, wonton, dan segala macam itu. Mungkin kalau di luar kita agak takut ya, tapi di situ karena memang sudah certified halal. Jadi nggak usah khawatir. Iya, betul. Dan itu bisa ditemuin di paket Ceria Holiday. Tetap pastinya. Ya, jangan lupa cari Ibu Silvi ini ya, untuk membeli paket-paket ke Hong Kong pastinya. Nah, selain di Islamic Center Canteen ya, Sobat Ceria kita juga pastinya kalau misalnya ke Hong Kong kan nggak lengkap kalau misalnya nggak ke attraction. Nah, attraction di Hong Kong seperti Hong Kong Disneyland atau Ocean Park itu juga restorannya sudah bersertifikasi halal. Kalau di Hong Kong Disneyland kita ada namanya Tahitian Terrace, lalu di Ocean Park kita ada namanya Cafe Ocean. Nah, 2 restoran itu juga sudah mempunyai sertifikasi halal, Sobat Ceria. Jadi nggak perlu khawatir. Nggak perlu khawatir ya, kita lagi misalnya mau break abis main kita bingung nih atau ragu, tapi sekarang udah nggak usah ragu lagi ya, karena memang di tempat permainan sendiri sudah disediakan ya untuk restoran halal sendiri, dan kebetulan Sobat Ceria juga udah mencoba nih. Udah coba juga. Iya, di Tahitian yang Hong Kong Disneyland. Yes, betul. Dan itu makanannya proper sih, bukan
bukan hanya sekedar halal tapi juga enak gitu. Jadi emang ini ya menambah daya tarik lagi lah ya. Betul. Lalu selain itu kita juga ada Maruf and Proof, itu ada coffee shop and pastry yang bisa di take away. Lalu juga kalau misalnya mungkin ada kangenan makanan Indonesia, bisa ke Warung Malang. Biasanya banyak dicari juga sih Iya itu. kan? Iya. Kayak, mungkin saya mau cari alternatif. Iya, biasanya hari pertama mau explore. Ya, Hari makanan kedua asli. hari kedua udah kangen. Udah kangen makanan Indonesia. Betul. Itu bisa explore di Warung Malang. Lalu yang paling baru kita juga ada namanya Chinese Logi, itu adalah the city first dining Chinese eatery. Jadi itu adalah untuk menyediakan restoran menyediakan makanan-makanan Chinese dan sudah bersertifikasi halal juga nih Mbak Sylvie. Jadi juga jangan perlu khawatir misalnya lagi mau dining mewah misalnya. Nah, itu Chinese Logi juga bisa dilakukan di sana. Wah, menarik nih Sobat Ceria. Jadi nggak perlu khawatir ya. Jadi banyak pilihan restoran halal ya dari tadi ada berbagai macam makanan. Berbagai macam makanan, terus sampai ke fine dining juga Yes. sudah tersedia restoran bersertifikat halal sih. Betul. Kita yang dengar seneng nih. Kita juga sedang pasti memberikan yang terbaik lah untuk fasilitas ini gitu. Wah, makin dalam makin seru nih. Makin banyak ya insight-insightnya. Informasinya sangat informatif ya. Nah, tadi kan udah diceritain juga terkait makanan halal. Nah, sekarang mungkin kita mau tahu nih fasilitas untuk ibadah kita gitu. Apakah Hong Kong menyediakan seperti tempat untuk sholat kayak masjid atau musola? Kalau dari Hong Kong sendiri, begitu kita mendarat di airport di Hong Kong, itu kita bisa menemukan musola di Hong Kong International Airport-nya. Itu di departure level 6. Nah, begitu juga dengan tempat-tempat wisata tadi, seperti Hong Kong Disneyland, Hong Kong 360, dan Ocean Park. Mereka juga sudah menyediakan berbagai macam fasilitas untuk beribadah juga nih Mbak Sylvie. Jadi nggak perlu khawatir. Jadi ketika sudah main, misalnya mencari makanan halal juga sudah di-provide. Kalau misalnya mau beribadah juga sudah di-provide di berbagai macam attraction tersebut. Gitu. Jadi selain tadi ada restoran halal di theme park, itu juga tersedia untuk tempat kita beribadah ya, seperti di Disneyland sudah ada, terus Ocean ada Park. Ocean Park juga Nongping ya. Betul. Wow, ini sangat bagus ya buat kita. Jadi nggak perlu khawatir nih nanti kita sholat di mana gitu. Memang sudah di-provide ya. Betul. Gitu. Dan juga bandara ya. Bandara pastinya. Jadi ketika sudah landing, jadi nggak perlu khawatir nih, sudah ada nih tempatnya untuk melakukan ibadah gitu. Untuk departure sendiri, Ya. Untuk mau balik ke Indonesia? Ada juga di situ. Sudah Yes. tersedia juga. Betul. Ya. Bagus ya. Jadi lengkap lah gitu. Lengkap banget sekarang. Kita benar-benar nggak khawatir lagi sih Nggak itu. perlu khawatir lagi Nggak karena perlu pastinya khawatir ya. memberikan yang terbaik untuk meng-cater semua kebutuhan untuk wisatawan muslim. Karena pastinya. kita biasanya sebelum kita flight ada waktu jeda ya. Kadang tuh masuk waktu sholat kita bingung nih mau sholat di mana. Jadi sekarang kalau ke Hong Kong nggak perlu khawatir lagi ya. pasti ya. Yes. Oh, bagus banget. Nah, mungkin selanjutnya Sobat Ceria juga mau tahu nih tentang akomodasi di Hong Kong yang menyediakan fasilitas khusus bagi wisatawan muslim seperti kiblat dan atau makanan halal. Juga bagaimana dengan tempat-tempat wisata? Oke, jadi mungkin tadi saya juga udah menceritakan tentang si akreditasi Crescent Rating itu sendiri. Dari evaluasi Crescent Rating, hotel-hotel di Hong Kong diberi peringkat dalam skala 3 hingga 5 berdasarkan layanan ramah muslim dan fasilitas yang diberikan. Hal ini diukur berdasarkan fasilitas seperti petunjuk arah kiblat, yang misalnya arah kiblatnya di kamar, lalu juga masjid terdekat di area tersebut, lalu sajadah, counter sarapan halal dan sebagainya. Aku misalnya bisa memberikan beberapa contoh nih Mbak Sylvie. Misalnya di Ocean Park Marriott Hotel dan di Kowloon Shangri-La itu mendapatkan peringkat 5 tertinggi karena juga memiliki dapur bersertifikasi halal. Jadi kan pastinya menambah kepercayaan untuk turis-turis tamu muslim lah. Betul. Gitu. Selain Ocean Park Marriott Hotel dan Kowloon Shangri-La, ini juga studi yang menarik nih Mbak Sylvie, sekedar sharing juga kepada Sobat Ceria. Di Shimira Hotel itu juga telah diremajakan dan setelah mengedepankan fasilitas dan layanan ramah muslim. Dan mereka mengalami peningkatan signifikan nih Mbak Sylvie. Jadi kalau mereka sudah serius sekali untuk menggarap muslim market ini, sehingga hasilnya apa? Mereka itu mendapat menyumbang 20% dari keseluruhan pelanggan tahun lalu. Jadi ada kenaikan setelah mereka menggarap si muslim friendly facilities ini. Lalu juga untuk tempat-tempat wisata pastinya Mbak Sylvie itu diberi adanya 3 peringkat seperti bronze, silver, dan gold. Nah di Hong Kong sendiri tempat wisata itu sudah bersertifikasi gold seperti Ocean Park dan Hongping.
rating. Mereka itu sudah bersertifikasi Gold dari si badan akreditasi Christian Rating tersebut karena memiliki fasilitas wudu dan toilet ramah Muslim. Nah, biasanya nih kalau untuk kita traveler Muslim ya, biasanya selain mau coba cicipin kuliner wisata halal, kita juga concern di tempat ibadah nih. Biasanya kita juga cari tahu tentang Central Mosque di suatu negara tersebut, karena selain kita mau beribadah di sana di Central Mosque, biasanya kita bisa bertemu teman-teman Muslim lainnya ya, selain lokal juga biasanya internasional Muslim, kita bisa bertemu gitu, saling menyapa, dan itu sesuatu experience yang menyenangkan sih, yang mungkin bisa diceritakan ke saudara atau keluarga. Nah, kalau di Hong Kong sendiri ada nggak sih Grand Mosque gitu yang wajib traveler Muslim datengin nih? Oke, kalau di Hong Kong sendiri, Sobat Ceria bisa ke beberapa masjid di Hong Kong. Yang wajib dikunjungi itu adalah Masjid Kowloon, Mbak Sylvie. Itu juga salah satu masjid yang paling besar di Hong Kong. Lalu selain di Masjid Kowloon, kita juga ada Amar dan Osman Ranju Sadiq Islamic Center, yang lokasinya di si Islamic Center itu tadi. Jadi ketika sudah selesai makan dimsum nih, misalnya tadi yang sertifikasi halal, misalnya mau beribadah, bisa dilakukan bisa langsung ya, kita betul. sekalian sholat. Jadi nggak perlu khawatir, strategis lah lokasinya. Oke, untuk selanjutnya aktivitas apa yang direkomendasikan bagi wisatawan yang baru pertama kali mengunjungi Hong Kong? Oke, kalau misalnya untuk wisatawan yang pertama kali mengunjungi Hong Kong, pastinya kan Hong Kong juga dikenal sebagai kota yang metropolitan yang banyak gedung-gedung cantiknya. Nah, itu bisa menikmati skyline Hong Kong di Avenue of Stars. Lalu juga bisa menonton Symphony of Lights, itu ada pertunjukan yang cantik sekali. Jadi untuk first timer nih, untuk wisatawan-wisatawan yang baru dapat melihatlah experience tersebut. Nah, untuk selanjutnya destinasi ramah keluarga apa aja yang bisa menikmati pemandangan Hong Kong yang wajib kita kunjungi? Yang pastinya bisa ke Hong Kong 360, itu bisa melihat ketradisionalan Hong Kong sendiri di sana. Lalu juga kita bisa ke Ocean Park Hong Kong, apalagi sekarang banyak panda-panda yang lucu yang bisa dilihat juga, ada 6 panda di sana. Lalu juga kita bisa melihat indahnya panorama Hong Kong dan Kowloon dari The Peak Tram. Nah, sekarang mungkin Mbak Sylvie juga tahu nih, kalau Peak Tramnya juga sekarang udah warna hijau yang paling baru, dengan menampung kapasitas lebih banyak lagi. Sehingga misalnya naiknya ke Peak Tram, lihat pemandangan, turunnya juga naik Peak Tram lagi. Jadi itu salah satu pengalaman yang menyenangkan lah. Iya, mungkin dulu Sobat Ceria nih, dulu sempat merasakan ke Victoria Peak itu tramnya masih warna merah. Nah, sekarang waktunya sudah direnovasi. Jadi Sobat Ceria bisa update nih terkait si tram di Victoria Peak ya. Jadi selain warnanya berubah tuh dari segi kapasitas dan juga dari segi waktu menunggunya juga. Waktu menunggu lebih cepat. Dan menariknya lagi sekarang sudah clear ya? Iya. Apa tuh namanya? Bisa lihat tembus pandang ke atas, betul. Jadi langsung bisa lihat nih kita gedung-gedungnya, bukit-bukitnya, dan experience-nya lebih real lagi. Dan kecantikan gitu. kota-kota Hong Kong sih pasti. Iya, sama di Phnom Penh tadi ya, selain kita lihat explore dari segi culture, kita ada experience naik cable car ya? Iya, cable car juga. Itu cocok sih buat apalagi keluarga yang suka ya. Crystal Cabin Clear, melihat jelas dengan pemandangan-pemandangan Hong Kong itu sendiri. Betul, jadi ada beberapa pilihan cabin yang bisa dipilih ya. Betul. Kalau yang memang suka dengan lebih ekstrim jelas, dan mencoba seakan-akan terbang di cabin car ya. Bisa coba yang terbaru ya, yang Crystal Clear itu. Ya. Nah, Mas Fajar, melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Ya. Acara-acara menarik apa nih yang akan diadakan Hong Kong dalam waktu dekat? Pastinya kalau sepanjang tahun itu, Hong Kong selalu mempunyai event-event menarik pastinya. Per bulannya selalu lah ada event-event yang bisa dieksplor. Jadi kalau misalnya Sobat Ceria bertanya, kapan sih sebenarnya kalau mau ke Hong Kong tuh kapan? Sepanjang waktu tuh bisa aja ke Hong Kong, karena event-event yang dilakukan di Hong Kong tuh sangat menarik. Contoh, misalnya Hong Kong kan dikenal dengan budayanya dinamis, dan menjadi tuan rumah berbagai acara dan festival sepanjang tahun. Misalnya untuk Chinese New Year, kita sebentar lagi ada Chinese New Year Parade, lalu kita juga ada dekorasi lampu bertema panda yang mempesona, jadi menarik sekali kan. Lalu juga kita ada Hong Kong Winter Carnival pastinya, dan nanti bulan Maret juga ada Art Basel. Jadi yang suka dengan kesenian bisa datang ke festival Art Basel sendiri. Nah, yang menarik juga kita ada stadion baru, namanya Stadion Kai Tak,
di mana Stadion Kai Tak ini akan menjadi venue untuk konser Coldplay. Wow. Nah, kalau misalnya Sobat Ceria mungkin ada yang mau perpuluhan ke Hong Kong nantinya, itu adalah stadion baru yang dijadikan tempat konser dan menampung kapasitas puluhan ribu orang. Jadi sangat menarik sekali, Mbak Sylvie. Iya, itu yang di dekat bandara ya? Yes, dekat airport. Iya, itu baru ya? Baru, betul. Menarik sih, sama tadi yang Panda. Di Ocean Park juga. Oh, itu di Ocean Park ya? Wah, oke deh. Destinasi checklistnya harus banyak lagi nih, Sobat Jadi Ceria. harus tinggal lebih lama di sana. Betul, harus update lagi nih Ya, ke Hong Kong betul. lagi, ya kan? Ya, nah sekarang apakah ada aplikasi yang membantu untuk wisatawan Muslim nih menjelajahi Hong Kong sendiri. Hong Kong? Sebenarnya bukan layanan teknologi, Mbak Sylvie, tapi kami memiliki situs gabungan berbagai macam informasi tentang sertifikasi halal. Jadi di dalamnya itu semua informasi tentang itinerary, lalu juga tempat makan, tempat sertifikasi halal, itu semua juga ada yang sudah direkomendasikan oleh si Christian Rating tadi sendiri. Oke. Itu Sobat Ceria bisa ke discoverhongkong.com/casia/explore/muslim travel. Di sana berisi macam informasi mengenai Muslim travel yang pastinya berguna untuk Sobat Ceria. Oke, jadi hanya dengan satu klik aja Yes. mendapatkan semua informasi Informasi. terkait wisata Muslim di betul. Hong Kong ya. Iya. Wih. Jadi selain dari website tadi, pastinya jangan lupa untuk konsultasi dengan Ceria juga Iya, pastinya. betul. Karena juga harus sesuai rute ya. Iya, betul. Karena kan memang tempat untuk makan juga ada beberapa area ya. Jadi harus disesuaikan dengan destinasi, jangan backtrack ya. Karena sayang waktunya juga. Betul. Pokoknya kalau mencari paket-paket halal Hong Kong, pastinya tetap cari Ceria. Terima kasih yo. Nah, selanjutnya bagaimana peran Muslim lokal nih? Komunitinya ya. Komunitasnya. Kalau komunitas Muslim lokal itu mendukung peningkatan kualitas lokal, terutama dalam komunitas Muslim yang berpenduduk lebih dari 300.000 jiwa. Lalu secara sertifikasi halal di Hong Kong ini diberikan oleh Incorporated Trustees of the Islamic Community Fund of Hong Kong, yang juga mereka melakukan pemeriksaan langsung terhadap bisnis untuk memastikan apakah sudah memenuhi persyaratan persiapan makanan halal. Jadi nggak perlu khawatir, Mbak Sylvie, semua digarap dengan baik dan benar pastinya. Jadi juga ada komunitasnya. Ya, betul. Nah, berlanjut untuk pertanyaan yang penting selanjutnya. Apa sih tips untuk wisatawan Muslim yang baru pengen mencoba nih destinasi ke Hong Kong? Pastinya kita selalu menyarankan nih, Mbak Sylvie, kalau misalnya untuk semua turis itu, misalnya untuk para potensial turis yang ke Hong Kong, dicek-cek dulu aja nih, misalnya ke discoverhongkong.com, itu adalah website resmi dari Hong Kong Tourism Board. Pastinya setelah dicek, lalu juga pastinya dari teman-teman traveler sendiri memilih travel agent pastinya. Nah, hal ini mungkin juga bisa dikondisikan dan dikomunikasikan dengan Ceria. Pastinya juga Ceria nantinya akan memberikan saran-saran dan inspirasi lah untuk teman-teman traveler pastinya. Jadi di website tadi kita bisa mengulik ya. Ya, jadi mencari inspirasi dulu mencari nih. inspirasi kira-kira kita minatnya kemana? Betul. Ke art kah? Atau misalnya mau attraction Atau kah? Shopping. Yes, betul. Jadi semua sebenarnya sudah lengkap ya, dan betul. tinggal didiskusikan aja nih dengan travel Ceria agent ya. Pasti ya, dengan Ceria. Kira-kira yang lebih cocok yang mana ya? Ambil rutenya mau yang mana nih? Iya, gitu ya. betul. Nah, waktu terbaik untuk mengunjungi Hong Kong. Pastinya banyak pertanyaan sih tentang ini. Kira-kira kapan sih? Oke, jadi kalau misalnya tadi Mbak Sylvie nanya kapan yang tepat nih mengunjungi Hong Kong, itu bisa dilakukan sepanjang tahun, mulai awal tahun, tengah tahun, akhir tahun. Jadi kapanpun itu, misalnya ada permintaan ke Hong Kong, ya monggo, karena bisa dilakukan sepanjang tahun. Wow, Menarik ya, Mbak Sylvie ya? Iya, Yes, sangat betul. menarik. Kapanpun adalah Waktu yang cocok untuk Hong Kong pasti ya. betul. Nah, bagaimana wisatawan dapat memaksimalkan pengalaman untuk berliburnya di Hong Kong? Ini juga sangat faktor yang penting sekali, Mbak Sylvie, karena pastinya kan dari wisatawan juga pastinya ingin mendapatkan pengalaman yang menyenangkan kan untuk liburan ke Hong Kong. Pastinya untuk Sobat Ceria, untuk mendapatkan info paling update, yang pastinya sangat reliable, pastinya booking dari Ceria sendiri, yang pastinya memberikan informasi dan tips. Mungkin Mbak Sylvie bisa elaborate lagi Ceria bagaimana terhadap customer-nya mungkin mau ke Hong Kong gitu misalnya. Ya, seperti tadi yang sudah diinformasikan oleh Mas Fajar terkait destinasi ramah Muslim. Bagi Sobat Ceria nih yang kira-kira masih ragu terkait untuk mau makan di mana, atau mungkin juga bingung mau sholat di mana, nah bisa dikonsultasikan ke Ceria Holiday
Teman-teman bisa langsung cek di IG @ceriaholiday. Di situ bisa langsung klik bio. Di situ bisa langsung komunikasi sama tour konsultan kami untuk diarahkan explore tour halal Hongkongnya. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, apa harapan Hong Kong Tourism Board untuk traveler Muslim? Oke, harapan kami sebagai Hong Kong Tourism Board pastinya kita sebagai destinasi internasional, Hong Kong berupaya mengakomodasi beragam latar belakang pengunjungnya. Hong Kong sendiri adalah kota yang dinamis dan multikultural yang menawarkan lingkungan ramah bagi umat Muslim pastinya. Dan pesan apa nih yang ingin disampaikan Hong Kong Tourism Board untuk traveler Muslim? Nah, ini juga menarik juga Mbak Sylvie. Hong Kong itu adalah sebuah kota yang penuh dengan kejutan pastinya. Dan para traveler juga Anda nggak perlu khawatir juga karena Anda akan menemukan bahwa perpaduan antara modernitas dan kekayaan tradisi menawarkan sesuatu yang unik. Jadi sebenarnya kombinasi antara West dan East atau modern and classic traditional culture itu sangat menarik di Hong Kong itu Mbak Sylvie. Wow. Nah, selanjutnya jika ada satu pengalaman yang paling best of the best, kira-kira apa nih yang harus dipilih? Kalau misalnya saya bisa rekomend untuk Sobat Ceria, pastinya jangan lupa yang sudah disebutkan tadi, yaitu untuk berkunjung di Islamic Center Canteen yang berlokasi di Wan Chai. Mungkin lebih mengulik sedikit lebih dalam lagi karena restoran ini menawarkan berbagai macam hidangan halal yang pastinya telah didirikan dari 1950 Mbak Sylvie. Jadi sudah terpercaya, otentik, dan ini juga tempat mempunyai sejarah yang mempunyai hidangan halal lah. Nah, reputasinya sudah lama menjadikan tempat ini sebagai tempat yang wajib dikunjungi sehingga merasakan cita rasa lokal dan tradisional di jantung kota Hong Kong Mbak Sylvie. Dengan semakin banyaknya fasilitas halal dan perhatian terhadap kebutuhan wisatawan Muslim Hong Kong, membuktikan bahwa kota ini terbuka untuk semua, tanpa meninggalkan sisi modern dan juga budaya yang khas. Nah, untuk Sobat Ceria yang ingin langsung merasakan eksplorasi tur Muslim halal Hong Kong, bisa cek paket liburannya di IG Ceria Holiday dan jangan lupa follow IG-nya untuk konten menarik seputar traveling, gaya hidup, dan tips liburan lainnya. Sekali lagi terima kasih Mas Fajar untuk waktunya sudah berkunjung di podcast Ceria di episode kali ini. Semoga kita bisa bertemu lagi ya. Pastinya semoga dari sharing session hari ini bermanfaat untuk Sobat Ceria. Pastinya kalau misalnya Sobat Ceria mencari produk halal di Hong Kong, bisa langsung untuk konsultasi ke Ceria. Terima kasih banyak Mas Fajar. Untuk Sobat Ceria, sampai berjumpa lagi di podcast lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.